Shalom. Shalom on fire. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta Mari ketiga sama-sama adalah memperkatakan pencurahan Roh 5 Kudus arti yang dahsyat. Pentakosta ketiga. Zaman ini melebihi yang 1. terjadi di Asia Pentakosta Sastri. ketiga 2. adalah pencurahan Pentakosta Roh Kudus ketiga yang akan dahsyat di mengakibatkan zaman penuaian ini, jiwa melebihi yang terbesar. terjadi Dan di yang Asia terakhir, Sastri. sebelum Tuhan Yesus 2. datang kembali. Bangkitkan generasi 3. Yeremia, Pentakosta ketiga yaitu akan anak-anak muda yang membangkitkan dipenuhi generasi Roh Yeremia, Kudus, yaitu cinta anak-anak muda mati-matian yang kepada dipenuhi Tuhan Roh Yesus, Kudus, tidak cinta kompromi mati-matian terhadap kepada dosa, Tuhan Yesus, dan akan tidak bergerak kompromi untuk terhadap dosa, memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk 4. memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga 4. lahir di Pentakosta Indonesia ketiga dan lahir bergerak di ke Indonesia bangsa-bangsa. dan bergerak Gerakan ke ini dari bangsa-bangsa. timur ke Gerakan barat ini dari dan timur akan ke kembali barat ke dan akan Yerusalem. kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan untuk amanat menyelesaikan agung. amanat Dan agung. setelah Dan itu, Tuhan Yesus datang kembali. datang Berikan tepuk kembali. tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Kita saksikan POP. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya
kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, "Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Boleh sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini di ibadah yang ketiga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus ingat-ingat betapa baiknya Engkau buat setiap kami. Hari-hari sudah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau atas kami. Betapa Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kau sungguh-sungguh tunjukkan kasih setia-Mu atas hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Sungguh tidak ada pribadi yang seperti-Mu, yang rela mengasihi kami,
Ya Tuhan, Kau satu-satunya pribadi ya Tuhan yang menerima kami apa adanya. Tidak ada Allah seperti-Mu dalam hidup kami. Kau yang terutama bagi kami Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami. Kau andalan kami. Engkau kekuatan kami. Horalabaya syandarala barala barala barala. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami mau terus ingat-ingat betapa Tuhan baik. Betapa Tuhan sayang mana kami. Betapa Tuhan menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Oralabaya syandarala barala barala. Oralabayas anaralabo. Oralawalawalawalawalawala. Shanaralawalawa. Oh yaralawa yaralawa yarawo. Shanaralawa yaralawa yawo. Oh yaralawa yaso. Tiada yang seperti-Mu. Hinaralawa ralawa ralawo. Oh Yesus. Ada pribadi seperti-Mu yang kudus, yang adil, yang berkuasa. Oh ya ralawayaso, kami hormati Engkau, kami kagum padamu. Hina ralawayaso, kiana ralawaya 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 ralawaya. Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, setiaan-Mu Tuhan, betapa dalam kasih-Mu atas hidupku Yesus. Terima kasih. Shanaralawalawalawalawa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Oh, terima kasih. Sungguh kami kagum Tuhan atas setiap pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Yang kami lihat sampai hari ini. Tidak satupun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Makasih Tuhan, ini hidup kami, ini ibadah-Mu, lawat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselambi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Sungguh menakjubkan. Katakan sungguh ajaib. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan. Ya Tuhan, hikmat-Mu tiada terselambi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Betapa Kau dahsyat. Hormat ya Tuhan, lah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Saudara sendiri katakan, ku kagum Tuhan, ku kagum. Yes Lord, Kau Allah, ya Tuhan. Sungguh kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau ya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, oh, ku kagum Tuhan, ku kagum
sembah Kau. Be glorified, yeah, and make, yes Lord, I worship you, oh God, we worship you, oh God, we worship you, Lord, we worship you, yeah, and make, oh, we worship you. Sama-sama bangkit berdiri. Yes, Lord. Oh God, I worship you, Lord. Ya Tuhan, be glorified and make, oh God, I worship. Saudara saja katakan, oh God, we worship you, Lord. Ya Tuhan, be glorified, yeah, and make, amen, God, oh God, oh God, oh God, yes Lord, be glorified and make, oh God, I want be glorified, be glorified and make, oh God, I worship you, be glorified, be glorified, yeah, and make, yes, oh God, I worship you. Oh, oh, amen. Sampai kau dapat sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Shalom. Berapa banyak yang masih merasakan Tuhan Yesus itu tetap baik, boleh lambaikan tangan. Lihat kanan kiri depan belakang, katakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu, 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 dan memberkatiku. Katakan amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ya Tuhan memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus bagi gerejanya, membangkitkan umat lihat kanan kirimu, katakan hari inilah harinya, amin. Saat pembebasan tiba, yes, belenggu dosa lahirnya, sorakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita, ya, tercurah urapi umatnya nyata kuas, sorakan haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ya Tuhan
saudara dan saya tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sekali lagi, lihat kanan kirimu, katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Amin. Dosa telah yes. Mari bersorakan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Ya Tuhan, baru tercurah, urapi nyataku. Lebih lagi, anggur baru yes, dengan sukacita. Urapi nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebab kau dahsyat bagi kami. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Katakan besar, besarlah kasihnya, ajaib perbuatan, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besar, besarlah kasihnya, ya ajaib berkuasa. Sama-sama bagi Dia yang bertahta, yang terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud. Katakan, Yesus dahsyat. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, katakan kudus, kudus dan mulialah namanya. Ya Tuhan, besarlah kasihnya, ajaib berkuasa selama. Sama-sama bagi Dia yang mentah, yang terima segala pujian bagi Dia. Ya Tuhan, sujud. Angkat tanganmu, katakan, bagi Dia yang, sebab Kau yang memerintah ya Tuhan. Segala pujian bagi Dia. Amin. Amin. Hanya bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Dia ya Tuhan.
sujud. Surga, surga bumi sujud. Sebab surga sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebelum duduk kita sama-sama perkatakan DNA gereja kita, yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami yang mendengar. Sama-sama diberkati. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan Yesus, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan, yang limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, katakan ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Ya Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku
Sambil bangkit berdiri, ku sembah sepanjang umur hidupku, sepanjang umur ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi kami. Biarlah kasih-Mu ada pada kami terus Tuhan. Urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat karena Roh Allah Sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. karena Roh Allah Sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang susah bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Turut bekerja di antara kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saatnya Engkau akan melawat kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau akan memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau akan berikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan. Kami yang mengalami putus pengharapan, Engkau memberikan pengharapan yang baru pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan pada kami. Biarlah kami duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang Engkau akan kehendaki untuk anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu. Engkau kuduskan, sucikan Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saat ini dan nanti sesudahnya Tuhan.
sampai ibadah ini selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Bersama Tuhan pasti luar biasa ya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum kenal saya. Ada ya? Ada yang belum tahu saya? Ya nggak apa-apa. Saudara tahunya Tuhan Yesus saja, saya enggak. Ya, sebelum perkenalan, saya mengucapkan terima kasih untuk gembala di tempat itu, ke tempat ini. Ya, Bapak Pendeta Sulis. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya bisa sharing firman Tuhan malam hari ini ya. Nah, nama saya Catur, dari anak kecil sampai dewasa, orang tua bahkan ya, tahu Indonesia, Singapura, Malaysia, dunia tahu ya, Catur ya. Ada yang nggak tahu Catur? Ada? Oh, semuanya tahu ya, berarti ya sudah, nggak usah diperpanjang lagi ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf khususnya bagi kaum Hawa ya, semua wanita yang ada di sini, mohon maaf sekali, saya sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga, istri saya wanita, dan saya pastikan wanita sejak lahir, bukan di tengah-tengah terus berubah, enggak, sejak lahir ya. Nah puji Tuhan, saya dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama itu perempuan ya, yang kedua cewek ya. Jadi saya di keluarga itu paling ganteng, nggak ada saingan. Ya, oke, mungkin ini saja. Selebihnya nanti cari tempat makan di mana, silahkan. Oke, baik, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lama, hari-hari yang lalu kita memperingati Pentakosta, amin. Ya, turunnya Roh Kudus. Minggu yang lalu tepatnya. Ya, oke. Baik, kita akan lihat Kisah 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Bisa ditayangkan? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, yuk kita sama-sama lihat Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini kita menikmati ya turunnya Roh Kudus memenuhi ya dalam kehidupan kita. Ya, dalam kisah ini pada waktu itu setelah Tuhan Yesus mati terus bangkit dan naik ke surga, Tuhan berjanji bahwa akan ada penggantinya, yaitu penghibur untuk kita, yaitu Roh Kudus. Ya, nah setelah itu di situ diceritakan murid-murid berkumpul di satu tempat di loteng dan menantikan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Nah, pada waktu itu benar Roh Kudus turun
memenuhi mereka seperti cerita ini. Nah, kita akan lanjut di dalam Kisah 1 ayat yang ke-18. Oke, bisa ya, semoga nyampe. Kalau enggak nyampe minta tolong. Nah, Kisah 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau saudara menerima kuasa kalau. Nah, itu digarisbawahi. Ya. Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya kita harus, setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, kita jadi saksi di Yerusalem. Yerusalem berkata tentang keluarga dan seterusnya. Saya percaya di tempat ini tidak akan kurang penjelasan ini. Ya, Yehuda, kemudian Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya kalau kita disuruh menjadi saksi sampai ke ujung bumi, artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada kuasa. Mungkin kita jadi takut. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih dampak dari baptisan Roh Kudus? Ya. Dampaknya. Oke, yang pertama, di situ dikatakan melengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ya, kita diperlengkapi. Yang kedua, mengubah kehidupan doa kita. Berubah, karena apa? Kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh. Ya, penuh dengan Roh Kudus, tanda awalnya berbahasa roh. Yang ketiga, membangun iman kita. Iman kita dibangun. Ya. Kemudian menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang kelima, meningkatkan kepekaan rohani. Artinya kita itu peka apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Nah, ini adalah dampak. Pertanyaannya begini, lanjut. Bagaimana supaya kita dapat menerima baptisan Roh Kudus? Ini penting. Baptisan Roh Kudus itu sekali. Kepenuhan Roh Kudus minta setiap hari, setiap saat, ya. Nah, yang pertama itu masalah hati. Supaya kita dapat baptisan Roh Kudus itu masalah hati. Hati kita itu harus beres. Ya. Harus beres. Hati bisa terluka enggak? Klik. Hati bisa terluka. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada. Ada enggak di antara Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini, dari sejak kecil sampai sekarang Bapak Ibu Saudara duduk di sini, itu belum pernah sakit hati? Ada? Ada? Enggak ada? Kalau ada saya mau berguru. Enggak ada. Di sini semuanya pernah sakit hati? Pernah. Jadi ini barisan? Enggak. Ya, jangan jadi barisan sakit hati, enggak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara masalah luka hati, apa sih luka hati itu? Nah, lanjut. Oke. Apa sih? Ayo, yang pertama di situ dikatakan luka pada hati karena mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, mengenakan di dalam hidup kita. Saya enggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara
Hari-hari ini, hari-hari yang lalu, hari-hari yang akan datang. Mungkin ini terjadi, mengalami peristiwa yang gak mengenakan. Contoh misalkan, yang nasional aja, ya, tahun 98, bagaimana keadaannya? Saya ingat di tempat ini, waduh, luar biasa. Pada waktu itu saya pas harinya saya keliling-keliling ke cabang ranting yang ada, sound system hilang semua, keyboard hilang semuanya. Ada luka. Ya. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, sementara kita mendengarkan firman Tuhan, cek hati kita ya, cek kehidupan kita ya, supaya kita itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan nanti, ya. Oke. Nah, lanjut. Akibatnya apa? Tanpa sadar, di situ dikatakan tanpa sadar dia bereaksi tidak sesuai dengan kehendaknya. Alias hidupnya ngawur. Saya ketemu sama orang dan dia curhat sama saya. Begini, suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini. Ya. Dan larinya kepada hal-hal yang kurang baik. Mau-maunya sendiri. Nah ini. Kalau sakit hati itu bisa jauh daripada Tuhan. Ya. Hati-hati saudara. Pokoknya saya mau melakukan ini sesuai dengan kehendak hati nuraninya dia. Tidak tanya Tuhan. Nah, berikutnya. Di situ dikatakan hal ini terjadi karena yang melakukan punya otoritas lebih tinggi atau kelompok yang melakukannya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada di dunia sekuler, bekerja, atasan saudara marahin saudara. Bla 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 bla. Ngomong sih enak. Ngomong sih gampang. Yang mendengarkan terngiang-ngiang terus. Ya, wah ini ya bos aku ini ya. Gitu ya. Nah, bos marah-marahi. Mungkin saudara nggak salah dimarah-marahi, apalagi salah. Bla 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 bla. Sehingga saudara mengalami luka batin, luka hati. Saat dimarahi, sakitnya tuh jangan di sini, di sono. Ya, jangan di sini, sakitnya di sono aja, di luaran. Di sini tidak ada yang sakit hati, amin. Haleluya. Nah, mungkin itu di dunia sekuler, di dunia pelayanan, bergereja. Saat saudara ditegur pengerja, aktivis, diaken, waduh rasanya gimana? Atau bahkan gembalamu yang menegur engkau. Hati-hati saudara. Waduh sakit. Bapak ngomongnya enak. Saya ini loh. Yang ngomong bisa makan enak, yang mendengarkan nggak bisa makan. Rugi enggak? Rugi. Makanya jangan sakit hati. Ya. Nah, lanjut. Akibatnya apa? Akibat dari luka ini. Ya. Nah, yang pertama, ini ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Pertama tubuh, jiwa dan roh. Kita perhatikan ya. Nih. Secara tubuh, apa yang akan terjadi kalau kita sakit hati? Yuk. Muncul penyakit. Kemudian mukanya murung. Coba lihat kanan kiri dulu. Gimana mukanya? Ya, ini muncul penyakit. Penyakit yang dari kelas kecil, ringan sampai kelas kakap. Dari panu, urap, kudas,
kudas, kadas, sampai jantung, hati dan seterusnya. Ya, muncul itu karena sakit hati. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan sampai sakit hati. Cek kehidupan kita, gimana? Ya, Pak saya sakit migrain, cuman sebulan sekali. Ya wajar, tetapi dalam seminggu bisa 5 kali, ya dicek, migrain terus. Bapak nggak tahu sih, kita kan begini. Perekonomian kan begini. Hati-hati saudara, ya. Oke, jangan simpan sakit hati. Ya, lanjut, secara jiwa. Saya secara cepat saja ya. Karena kita selesainya ini tadi saya tanya Bapak Gembala, selesai jam berapa? Jam 11. Oke. Enggak. Secara jiwa ya, perhatikan. Kita jadi orang sombong kalau sakit hati. Sombong sekali. Kemudian terlalu terbuka. Masalah saudara diceritakan, ngomong ke A, saya itu begini. Ya, nah ini terlalu terbuka. Setelah si A, si B, aku itu A, B, C, ketua RT, RW, lurah, camat, dan seterusnya. Semua tahu, terlalu terbuka. Karena sakit, masalah saudara tahu semuanya. Hati-hati saudara. Ucapannya pahit. Tidak ada manis-manisnya. Gak ada manis-manisnya, adanya pahit aja. Emosi yang labil. Begitu pulang kerja, pulang dari pelayanan, pulang dari mana lagi, nyampe rumah, nasi sih ada, sayur sih ada, lauk sih ada, tapi entah kenapa tiba-tiba bisa marah, emosi. Masa kok kayak gini? Yang lainnya dong, marah, padahal tinggal makan. Hati-hati saudara, ya. Emosi yang labil. Masuk rumah, marah. Keluar rumah, marah lagi. Gak tahu, gak jelas marahnya kenapa. Begitu di jalan ada kucing, tendang aja. Blah! Marah sama kucing. Kucingnya lihat saudara, gue salah apa ya? Kok ditendang? Hati-hati saudara, ya, emosi karena sakit hati. Kritik, curiga, wah ini adanya kritik aja. Gimana sih Pak Gembala, ibadah kok jam 5, maju dong jam 4, maju dong jam 5, dikritik. Begitu jadi jam 4, jam 5, Pak saya kan maunya jam 7, kritik lagi. Bapak Gembala pusing. Ya, itu siapa sih yang di depan itu, yang khotbah? Aneh orangnya, kritik lagi. Orangnya kumisan lagi. Itu, ya, adanya kritik aja. Gak ada yang lain. Kemudian, ya lanjut. Memberontak. Bertengkar. Ya. Misal, saudara datang, duduk di nomor 2. Saudara ke toilet, ada yang nempatin. Bertengkar. Saya kan udah duluan di sini. Gimana sih? Cari yang lain. Ya. Hati-hati saudara, ya. Memberontak,
karena dikasih tahu begini, baiknya itu begini. Pak Gembalanya ngomong, gini. Memberontak saudara, disuruh, ayo doa puasa setiap hari Sabtu. Enggak lah, enggak kuat, ada mah. Memberontak, enggak mau tuntunan Tuhan. Hati-hati saudara, bibit-bibit sakit hati ada. Ya. Kemudian berikutnya jadi minder. Wah saya nggak bisa apa-apa nih. Ayo maju, layani Dikul. Nggak bisa, minder aku. Ada Pak Sulis. Ayo doa, nggak bisa. Ayo belajar dalam kelompok-kelompok kul, ya. Jangan minder. Tertutup, sukanya menyendiri. Nah, perhatikan. Kalau orang yang suka menyendiri, ada bibit-bibit. Ayo, kita harus lepaskan sakit hati itu. Begitu datang ibadah, maunya di pojok sini, ujung sana. Pak, Bu, ayo ke depan. Enggak, aku mau di sini aja. Di sudut. Hati-hati. Hati-hati saudara. Ya. Oke. Saya enggak menyinggung, nabrak aja. Ya, oke. Lanjut lagi. Frustasi. Ya. Frustasi. Menyimpan dendam. Wah, ini hati-hati nih, menyimpan dendam. Saya kalau dengar namanya nih, jangankan lihat namanya aja kedengeran. Nah, hati-hati saudara. Ya. Oke, yang kedua secara roh. Nah, ini perhatikan, benar-benar tolong diperhatikan. Yang pertama, susah mengasihi Tuhan. Kenapa? Susah mengasihi Tuhan. Saudara nggak bisa mengasihi saudara yang ada di depan mata. Apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Yang di depan mata aja nggak bisa saudara mengasihi. Apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Ya, ini secara roh, hati-hati. Ya. Berikutnya, yang kedua, tidak diampuni dosanya. Wah, ini bahaya ini. Bahaya sekali tidak diampuni dosanya. Kalau tidak diampuni dosanya, kita masuk ke mana? Yang keras. Masuk mana? Neraka. Jangan ragu-ragu. Hati-hati saudara. Kita bisa masuk neraka. Ya. Yang berikutnya, doanya tidak didengar. Saudara doa sampai jidat ke lantai, kalau masih ada sakit hati doanya enggak didengar. Ya. Apalagi doanya salah karena kita ada sakit hati dengan si A. Doanya salah nih, doanya salah. Tuhan Yesus terima. Doanya ya seperti kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih dan seterusnya. Tuhan, tolong Tuhan. Saya ada sakit hati dengan si A. Saya mohon kepadamu Tuhan, tolong patahkan kakinya. Hati-hati saudara, gak bakalan didengar doa saudara kalau kayak gitu. Ya, oke. Persembahannya ditolak. Kain Habil contohnya, ya. Ada sakit hati enggak diterima. Ya. Makanya kita itu
hati kita ini harus dipulihkan. Harus dipulihkan. Ya. Lanjut, berikutnya yang ketiga. Terus saja. Nah, hati harus dipulihkan. Caranya gimana? Caranya begini. Izinkan Tuhan untuk membongkar luka-luka dalam hati kita. Tadi saya sudah sampaikan, sementara firman Tuhan disampaikan, cek kehidupan kita. Kita harus terbuka. Izinkan Tuhan untuk membongkar hati kita. Berikutnya, yang kedua, izinkan Tuhan untuk melawat kita dengan kasih-Nya. Tanpa kasih kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Oke. Yang kedua, pikiran kita harus terbuka. Lanjut saja. Oke. Dan kita jangan sombong. Singkirkan kesombongan itu. Saya bisa kok lakukan ini. Jangan. Karena sakit hati sombong sekali. Tadi kan udah saya singgung ya. Yang ketiga. Buka hidup kita. Ya, buka hidup kita. Apa yang dilakukan kalau kita buka hidup? Yang pertama itu adalah jujur sama Tuhan. Jujur sama diri kita sendiri. Ya. Harus jujur. Kemudian izinkan Tuhan membongkar setiap yang tersembunyi. Mungkin saudara bisa menyembunyikan hal-hal, tapi Tuhan mengetahui. Izinkan. Ayo izinkan Tuhan membongkar semuanya. Yang enggak baik, singkirkan. Ya. Nah, yang terakhir, langkahnya kita minta kasih Tuhan. Untuk tadi, membongkar, mengizinkan Tuhan, dan seterusnya. Ya, izinkan. Minta kasih Tuhan untuk memenuhi kita. Ya. Yang kedua, itu adalah pengakuan. Kita harus mengakui 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, kalau kita mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Amin. Yang ketiga, pengampunan. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Akui semuanya. Kalau ketiganya ini kita lakukan, maka ayat ini terjadi dalam hidup saudara. Munculkan. Yesaya 61 ayat 1. Nah, Roh Tuhan, karena kita hatinya sudah bersih, hatinya tidak ada luka, maka Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Bagaimana kalau saudara masih sakit hati? Bisa enggak? Bisa enggak kita menyampaikan kabar baik? Enggak bisa. Ya. Terus kita merawat orang yang sengsara, memberitakan pembebasan yang terikat. Ya. Kemudian di situ dikatakan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, dibelenggu, dipenjarakan oleh si iblis. Ayo kita sama-sama. Malam hari ini, saya enggak tahu keadaan saudara bagaimana. Tetapi maunya Tuhan malam hari ini, saudara dipulihkan. Ada 3 hal. Masalah hati, yang pertama. Yang kedua, pikiran kita dan hidup kita.
makanya kita bisa penuh dengan Roh Kudus. Saya panggil pemusik. Ya, oleh karena itu, ayo responi malam hari ini. Responi. Firman Tuhan kita sudah dengar. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Siap menyikapi firman Tuhan malam hari ini? Amin. Izinkan Tuhan untuk membongkar semuanya. Ya, izinkan semuanya. Mari kita bangkit berdiri, katakan sama-sama. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Betapa besar kasih pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar, betapa besar kasih. Pandang hina hati yang hancur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, sekali lagi katakan betapa besar, betapa besar ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Pengampunanmu Tuhan, Engkau pandang Ya Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, ini anak-anak-Mu yang siap dipulihkan, yang siap dipulihkan. Ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Malam hari ini Tuhan berkata kepada kita semuanya, ayo bersihkan hati kita. Lepaskan pengampunan. Jangan kau simpan sakit hati itu. Sakit hati adalah sampah. Sekali lagi, saya nggak tahu keadaan saudara. Tetapi Tuhan mau malam ini engkau jujur sama Tuhan. Engkau jujur sama dirimu sendiri. Mungkin saat ini Tuhan berikan video-video yang hari-hari yang lalu yang sempat membuat hidupmu menjadi sakit hati. Ayo responi. Jangan kau tahan. Responi saja. Ngaku aja sama Tuhan. Tuhan, aku sakit hati. Aku mau dipulihkan.
Ayo, malam ini engkau harus beres di hadapan Tuhan. Malam ini engkau harus beres di hadapan Tuhan. Sehingga kepenuhan Roh Kudus itu terus dalam hidup kita. Ayo ngomong sama Tuhan, jangan kau diam. Ayo sampaikan aja, Tuhan aku sakit hati sama si A. Aku sakit hati sama si B. Ayo ngomong Tuhan. Tuhan ada di sini kok. Roh Kudus ada di sini kok. Siap memelukmu. Siap memulihkanmu. Ora pasakara rabara labara labara labara. Ora patakara labara. Syakara labara labara labara. Syakara labara labara labara. Syakara labara labara labara. Inilah anak-anakmu Tuhan di tempat ini. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Kalau ada sakit hati, kecewa, iri. Tuhan, ampuni anak-anakmu. Oh Ramaya Sakata Karalama. Oh Rapasakata Karalama. Bereskan. Jangan tergantung dengan waktu ibadahmu. Tetapi engkau harus pulih. Oh Rapata Karalama. Syakaralama. Malam ini engkau kembali dari tempat ini. Engkau mengalami kebebasan, kelepasan, kemerdekaan. Buang sakit hati itu, buang. Sampah jangan kau simpan. Yes Tuhan. Tuhan Yesus. Kasih-Mu Engkau turunkan. Kasih-Mu Engkau berikan. Sehingga kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jesus. Yeah. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, yeah. Yes. Oh, rabataka yes. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Yes. Terima. Dalam nama Yesus. Oh, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Responi Tuhan, responi Tuhan. Jangan nonton, jangan nonton. Responi Tuhan, responi Tuhan. Ya, yes, yes. Tuhan akan curahkan kasih-Nya malam ini. Tuhan akan curahkan kasih-Nya malam ini. Ayo siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Ya, siapkan hatimu untuk terima kasih Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima kasih Tuhan. Jesus, ya, 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 ya. Siap, siap. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan tercurah. Yes, terima, terima, terima. Dalam nama Yesus, terima. Ya, ya. Responi Tuhan, responi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, ya, ya. Jangan nonton, jangan nonton. Responi Tuhan. Oh rabata karara baba baba. Oh rababa baba baba. Jesus, Jesus. Ya. Oh rababa baba. Oh rababa baba baba. Jesus, Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh rababa baba baba. Horapata karala baralaba. Horapata karala. Horapapa papa papa. Horapata karala papa papa. Horapata karala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, mungkin malam hari ini kita harus selesaikan semuanya. Kita harus selesaikan. Jangan disisakan. Semuanya harus beres. Kalau malam hari ini, saudara yang datang suami istri. Yang datang suami istri. Ayo datangi suamimu, datangi istrimu. Gandeng suami istri. Ayo gandeng, jangan malu-malu, itu istrimu, itu suamimu, ayo, ayo, ayo. Saudara bisa berhadapan, rangkul dia, rangkul dia, rangkul, rangkul, peluk dia. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ayo, berhadap-hadapan, berhadap-hadapan. Engkau yang suami istri berhadap-hadapan. Hurapata karala paralapa. Tuhan akan memulihkan keluarga demi keluarga. Keluarga demi keluarga pulih. Ayo peluk suamimu, peluk istrimu. Saatnya malam hari ini. Hei engkau suami-suami, ngomong sama istrimu, ngomong sama istrimu, ngomong, ampuni aku ma, ampuni aku mi, ampuni aku. Ngomong, jangan diam. Ngomong suami-suami, ngomong ke istrimu, ngomong ke istrimu. Aku sebagai imam mungkin banyak sekali salah, mungkin banyak sekali
hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sehingga menyakiti hatimu. Ampuni aku, ampuni aku. Ngomong sampai telinga dari istrimu dengar. Sampai telinga istrimu dengar. Gantian, istri ngomong sama suamimu. Ngomong sama suamimu. Pak, Pi, aku minta maaf kalau selama ini belum menjadi istri yang seperti yang kau inginkan. Ampuni aku, mungkin aku ada kurang. Ayo ngomong, ngomong, ngomong. Ngomong sama pasanganmu. Malam ini Tuhan mau pulihkan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ayo angkat kedua tanganmu dan katakan betapa besar. Yes. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, setelah engkau secara pribadi dipulihkan hatimu, secara keluarga dipulihkan, saat ini ayo responi Tuhan. Responi Tuhan, kembali lagi. Ayo kita berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Jangan kau keraskan hati. Biar pemulihan itu terjadi di tempat ini. Sehingga penuaian jiwa yang tidak terkira terjadi di tempat ini. Malam ini Tuhan mau engkau, saudara, jemaat yang ada di tempat ini, mungkin saudara mengalami sakit hati kepada gembalamu. Kepada gembalamu, kepada ibu gembalamu. Ayo hampiri gembalamu. Hampiri, ngomong sama gembalamu. Jangan malu-malu. Malam ini harus selesai. Malam ini harus selesai. Ayo silakan. Silakan ya. Silakan kalau ada. Silakan. Jangan kau tahan. Jangan kau malu. Ayo hampiri gembalamu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak
Responi Tuhan, responi Tuhan. Engkau harus pulih malam ini. Semuanya harus pulih. Semuanya harus pulih. Dengan dirimu sendiri, dengan keluargamu, dengan pelayanan yang ada di tempat ini. Ayo minta maaf kalau ada sakit hati dengan gembalamu, ibu gembalamu. Ayo. Ora patakara, betapa besar. Ya Tuhan, ya Tuhan, kasih. Ya Tuhan, ya, ya Tuhan, yang hancur. Ku berterima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saat ini, biar semuanya pulih dari gembala, istri, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah gembala akan menyampaikan. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyadari dalam pelayanan tidak sempurna. Sebagai manusia banyak keterbatasan. Mungkin dengan tutur kata, mungkin dengan sikap, apa yang kami, saya dan istri, bahkan mungkin dengan anak kami, tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, tidak seperti yang inginkan, kami minta maaf. Biarlah kita sama-sama menuai jiwa-jiwa di tahun 2023 ini, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir adalah Pentakosta ketiga terjadi buat kita semuanya. Dan terutama Bapak Ibu Saudara kita semua dipersiapkan Tuhan untuk kita masuk dalam kerajaan yang mulia. Bersama-sama dengan kita dibersihkan hati kita, hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mau memaafkan kami? Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Oke. Saya yakin setelah ini kita akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Sorak-sore. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Iya, seberapa banyak di antara kita yang hari ini kalau biasanya kan terima berkat Tuhan. Tapi kalau saya mau tanya hari seberapa banyak di antara kita yang malam ini sudah dipulihkan Tuhan, boleh angkat tangan. Haleluya, saya percaya pemulihan sedang terjadi, amin. Iya, atas nama Gembala dan seluruh pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa, mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Saya panjangin namanya Pak, izin Pak ya. Kalau tadi perkenalannya hanya Bapak Catur ya, nama panjangnya adalah Catur Puji Haryadi ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya terima kasih buat pelayan firman Tuhannya di ibadah yang ketiga di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak khususnya di model lain ya Pak ya, Tuhan berkati berlimpah-limpah dan juga keluarga besarnya diberkati berlimpah-limpah. Nah sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, saya mau menyambut di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini malam ini, ada yang baru pertama kali? Nggak ada? Boleh colek dulu kiri kanannya, minggu depan bawa jiwa yuk gitu. Iya, minggu depan kita bawa jiwa ya, sampai tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa, amin. Iya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama, ibadah tengah minggu secara online ya, atau melalui aplikasi Zoom akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Mengajak Bapak Ibu semua untuk hadir dalam acara ini. Untuk link Zoom-nya nanti boleh dilihat di grup GBI Tiga Raksa. Pengumuman yang berikutnya,
Doa pengerja Rayon 3 di GB Modern akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 19.30 atau setengah 8 malam. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah memiliki badge spiritual ya. Ini wajib ya buat para pengerja. Pengumuman yang berikutnya, Sabtu depan kita di tempat ini akan ada ibadah youth ya, yang akan dilayani oleh Bapak PDP Sutaya ya. Saya mau ngajak untuk anak-anak muda yang berjiwa muda untuk boleh hadir di ibadah ini. Yang pengumuman berikutnya untuk ibadah minggu depan tanggal 11 Juni 2023, ibadah pertama sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh gembala kita Bapak PDM Samuel Sulistia. Dan yang terakhir hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan juga persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh maju ke depan dan memasukkan persembahannya di kotak yang sudah disediakannya. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh membawa persembahan kita di hadapan Tuhan sambil kita mengangkat amplop tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat ibadah kami yang ketiga Tuhan, lawatanmu yang dahsyat melalui setiap kami Tuhan. Hari ini Engkau berbicara kepada kami supaya kami Tuhan menjaga hati kami, pikiran dan hidup kami Tuhan. Supaya setiap kami jangan sampai menyimpan sakit hati, dendam, iri hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, terima kasih buat pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan di ibadah kami di ibadah yang ketiga. Tuhan kiranya berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak PDP Catur, Puji Haryadi ya Tuhan sudah menyampaikan isi-Mu bagi kami. Tuhan berkati berlimpah-limpah pelayanannya, rumah tangga keluarganya. Apapun yang diperbuat hamba-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Persembahan sukarela, persembahan perawatan gereja, maupun Tuhan umat-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Doa kami biar Tuhan berkati ya Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha kami, studi anak-anak kami diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan untuk umat-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Firman-Mu berkata Engkau akan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan Tuhan. Dan Engkau akan menghardik beralang pelahap Tuhan. Sampai berkat-berkat-Mu dicurahkan berkelimpahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti kita akan berseru seperti Yabes berseru. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku. Dan tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan saudara, arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah adalah apa kita di surga, kasih setia dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Urapan, pertolongan dan persekutuan kita dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita senantiasa hari ini. Esok dan sampai Maranatha, Tuhan saudara yang kedua menjemput kita semua di awan-awan perpang yang penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat pemenang, prajurit-prajurit Tuhan yang berkuasa, sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya.